Aku Kera Hijau, sudah ribuan pendekar mati di tanganku. Kau anak muda, kau berani melawanku. Wahai manusia, ya aku ingin melawanmu. Aku diutus oleh guruku untuk menangkapmu, karena kau selalu membuat keonaran di Gunung Galunggung ini. Sahabat Wagram Media yang berbahagia, kali ini Wagram Media akan menceritakan sebuah kisah perjalanan Prabu Siliwangi untuk mencari ilmu sakti di Gunung Galunggung. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Wagram Media. Dahulu kala, sebelum beliau menerima tahta kerajaan Galuh, Prabu Siliwangi adalah seorang pengembara. Hampir seluruh gunung di tanah Pasundan ini beliau lewati untuk mencari ilmu. Bahkan sewaktu beliau muda, beliau pernah mengunjungi Gunung Galunggung untuk menjemput petunjuk dalam mimpinya yang harus datang ke Gunung Galunggung untuk memperoleh salah satu ilmu tingkat tinggi. Ilmu itu bernama ilmu Cakra Kembar. Setelah sampai di Gunung Galunggung, Prabu Siliwangi pun dihampiri sesosok kakek tua berpakaian putih dan berikat kepala putih. Lalu Prabu Siliwangi pun bertanya, "Apakah engkau sosok yang menemuiku di dalam mimpi, yang menyuruhku datang ke gunung ini?" Lalu kakek tua itu pun menjawab, "Ya, akulah orang yang ada di dalam mimpimu." Prabu Siliwangi pun bertanya, "Apakah aku boleh menjadi muridmu, wahai Resi? Dan kalau saya boleh tahu, siapakah nama Anda, wahai Resi?" Lalu sang kakek tua itu pun menjawab, "Iya, namaku Resi Kuncung Putih." Lalu Prabu Siliwangi pun bertanya, "Berarti benar, Andalah yang ada di dalam mimpiku, dan aku ingin menjadi muridmu, dan aku juga ingin menguasai ilmu Cakra Kembar yang ada dalam mimpiku." Lalu si kakek tua itu pun menjawab, "Ya, memang ilmu itu aku khususkan untukmu, untuk bekalmu nanti saat kau menjadi Raja Pajajaran." Lalu Prabu Siliwangi pun bertanya, "Bagaimanakah aku bisa menguasai ilmu sakti itu, wahai Resi?" Resi Kuncung Putih pun menjawab, "Ada satu syarat yang kamu harus lewati. Kamu harus bertapa di dalam Gua Pancawangi selama 40 hari 40 malam." Lalu Prabu Siliwangi pun menyetujui dengan syarat yang diberikan oleh Resi Kuncung Putih. "Di manakah letak gua itu, wahai Resi?" Resi Kuncung Putih pun menjawab, "Tepat berada di puncak Gunung Galunggung ini." Lalu dengan tidak banyak berpikir lagi, Prabu Siliwangi dengan bekal kesaktiannya pun langsung menerawang di mana letak Goa Pancawangi yang disebutkan Resi Kuncung Putih. Ternyata tidak mudah menemukan goa tersebut. 1 bulan lamanya
Prabu Siliwangi berkeliling mencari letak gua itu. Namun, pencariannya pun sia-sia. Hari demi hari pun beliau lalui, dan ada satu kera yang menunjukkan tempat itu berada di mana. Dan benar saja, kera itu menunjukkan di mana lokasi gua Pancawangi itu. Setelah ditunjukkan tempat oleh kera itu, Prabu Siliwangi pun langsung masuk ke dalam gua itu untuk melakukan tapa brata selama 40 hari 40 malam. Singkat cerita, 40 hari 40 malam berhasil dilalui Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Siliwangi pun dihampiri oleh gurunya. Resi Kuncung Putih pun menghampiri Prabu Siliwangi. Bukalah matamu, wahai muridku. Engkau telah lulus dari tapa brata ini. Banyak pendekar yang menginginkan ilmu ini. Namun, banyak yang gagal di gua ini. Mereka tidak kuat melewati 40 hari 40 malam dengan godaan yang begitu dahsyat dari penunggu gua ini. Prabu Siliwangi pun membuka matanya dan bertanya, "Wahai guruku, apakah aku sudah menguasai ilmu?" "Belum, wahai muridku. Masih ada satu ujian lagi untuk kau berhasil menguasai ilmu sakti, karena ilmu ini tidak sembarangan orang bisa menguasainya." Prabu Siliwangi pun bertanya, "Apa ujiannya, wahai guruku? Apa yang harus aku lewati lagi untuk menguasai ajian ini?" Kuncung Putih pun menjawab, "Kau harus mencari sosok siluman kera hijau yang selalu membuat onar di gunung ini. Tugasmu adalah menangkap atau mengusirnya pergi dari gunung ini. Taklukkanlah dia dengan kesaktianmu. Maka setelah kau mengalahkannya, kau akan menguasai ilmu cakra kembar." Tidak banyak basa-basi, Prabu Siliwangi pun bergegas untuk mencari kera hijau yang dimaksud gurunya. Singkat cerita, beliau mencari keberadaan kera hijau itu. Dan suatu hari, beliau menemukan sesosok kera hijau bermahkota emas yang sedang duduk di singgasananya. Prabu Siliwangi pun berteriak, "Wahai kera hijau, turunlah, aku ingin bertarung denganmu." Kera hijau pun hanya tertawa. "Apa anak muda, kau ingin melawanku? Kau tidak tahu siapa aku. Aku kera hijau yang sangat sakti mandraguna. Sudah ribuan pendekar mati di tangan dengan kesaktianmu. Banyak pendekar sakti yang mati di tanganmu. Namun hari ini aku akan melawanmu dan menangkapmu untuk aku bawa ke hadapan guruku." Kera hijau pun dengan kemarahannya langsung menyerang Prabu Siliwangi dengan pusaka-pusaka dan ajian saktinya. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Seluruh ajian sakti kedua pendekar ini dikeluarkan di tengah pertandingan. Sang kera hijau pun heran, mengapa ada pendekar yang mampu menandingi kesaktiannya. Karena sekian lama tidak ada satupun pendekar yang mampu menahan serangannya. Tapi kali ini tidak ada satupun ajian atau pusaka saktinya yang berhasil menembus kulit Prabu Siliwangi. Di tengah pertandingan, ada yang berbisik kepada Prabu Siliwangi untuk membacakan mantra. "Bacakanlah mantra ini untuk melawannya." "Ya, beritahu aku apa yang harus aku baca." "Kau harus membacakan mantra ini. Ajiku, Aji Cakra Kembar Mahasakti." Setelah mengucapkan ajian itu,
Wujud Siliwangi pun bertambah menjadi 3, walaupun wujud palsu. Namun, ketiga wujud itu memiliki kekuatan yang sama seperti wujud aslinya. Dan Prabu Siliwangi pun hanya duduk di bawah pohon besar untuk menyaksikan kera hijau melawan wujud tiruannya dan sambil tertawa. "Hai kera hijau, melawan wujud tiruanku saja kau kewalahan. Apalagi kau melawanku, melawan wujud asliku, kau tidak akan mampu." Kera hijau pun kelelahan dan tidak berdaya melawan ilmu cakra kembar yang baru saja dimiliki Siliwangi. Kera hijau pun menghampiri Prabu Siliwangi dan mengakui kekalahannya dan bersedia takluk di bawah perintahnya. Prabu Siliwangi pun menyuruh kera hijau untuk pergi dari Gunung Galunggung dan jangan membuat onar lagi. Kera hijau pun pergi dengan luka yang sangat parah. Sejak itulah Gunung Galunggung menjadi tentram dengan kepergian kera hijau.